Kamar Dagang dan Industri atau Kadin mengkritik keberadaan Badan Usaha Negara atau BUMN. Kritik itu disampaikan Ketua Umum Kadin Rosan Roslani pada Rakornas yang berlangsung di Jakarta Rabu kemarin. Menurut Rosan Roslani, saat ini jumlah perusahaan BUMN sudah terlalu banyak. Bahkan perusahaan-perusahaan plat merah itu berkembang hingga punya anak-anak dan cucu-cucu perusahaan. Kadin mencatat saat ini jumlah perusahaan BUMN mencapai 118 perusahaan. Jika ditambah dengan anak dan cucu perusahaan BUMN, jumlahnya mencapai 800 perusahaan. Menurut Ketua Umum Kadin, akibat banyaknya perusahaan BUMN, swasta dan UMKM tidak kebagian proyek pemerintah karena sudah dikuasai perusahaan-perusahaan BUMN. Kritik Ketua Umum Kadin mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo yang hadir dalam Rakornas. Presiden menegaskan berkembangnya perusahaan-perusahaan BUMN menjadi beranak cucu sudah terjadi sejak lama. Presiden Jokowi mengaku sudah melarang perusahaan BUMN menangani proyek-proyek kecil milik pemerintah. Ya pemirsa, malam ini kita membahas curhat Kadin sulit dapat proyek begitu. Harus diapakan ini anak-anak perusahaan BUMN yang dianggap kemudian mengambil jatah ya pengusaha-pengusaha kecil menengah begitu. Haruskah ditutup atau di merger saja ataukah seperti apa? Kita akan bahasnya saat ini bersama narasumber ada Pak Said Didu, Sekretaris Kementerian BUMN tahun 2005 sampai 2010 ya Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Dan kemudian ada Pak Yugi Prayanto, Waketum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan. Selamat malam. Malam. Ya, mungkin kita dengar dulu curhatannya dari Kadin yang tadi Pak. Karena kan kalau menurut Presiden katanya sebenarnya ini BUMN punya anak perusahaan ini kan sudah lama. Mengapa curhatnya baru sekarang? Jangan-jangan katanya ada motif politik lagi. Maklum tahun politik. Iya. Oke. Rakor Kadin kali ini adalah termasuk yang lain daripada yang lain, unusual, karena memang formatnya tidak mau seremonial. Kita bicara, Presiden sambutan terus pulang. Nah sekarang semua keluhan kita evaluasi, semua permasalahan kita sampaikan sama Presiden, kita keluhkan langsung, Presiden spontan. Kembali ke topik yang itu, Kadin melihat dan keluhan teman-teman dari daerah, especially Kadin Karya Pak Said Didu ya, itu mengambil proyek-proyek konstruksi di daerah. Nah harapan kita karena teman-teman daerah lebih banyak kontraktor dan supplier, yang di bawah 50 miliar kalau bisa itu diserahkan kepada pelaku usaha daerah. Dan biar mereka bermitra dengan yang lain di daerah. Dan BUMN tidak perlu harus di daerah kalau di bawah 50 miliar. Yang kedua, ada beberapa BUMN yang keluar dari core bisnisnya, contohnya dia bisnisnya gas atau oil and gas atau yang lain, tapi dia ada bisnis catering, ada bisnis pakaian, ada bisnis travel agent. Nah, itu yang dikeluhkan karena kan keluar dari core bisnis. Harapan kita Kadin mestinya BUMN unggulan itu menjadi ikon di luar negeri juga gitu. Contoh Petronas bisa go global, siap merambah ASEAN atau negara-negara lain. Tapi apa salahnya jika punya anak perusahaan sebenarnya selama itu bersaing dengan sehat begitu ya Pak ya? Kita melihatnya bukan melihatnya dari sisi manja karena itu keluar dari konteks dan selalu ada preserve sendiri, ada anak emas kalau kita masuk lawan sama anak perusahaannya. Nah jadi kami usulkan kalau seumpamanya, dan Presiden udah setuju loh Mbak, maksudnya akan mau dievaluasi, mau di merger begitu di merger, ya? Contohnya catering, semua yang catering mungkin akan di-merge sama anak perusahaannya Garuda yang supply makanan terhadap seluruh airline. Ada yang berbau tekstil digabung sama yang berbau tekstil. Karena saya sudah diskusi tadi sama Pak Said Didu, kalau memecat ya Pak Said ya, itu sampai 32 kali gaji yang dipecat, jadi mesti ada di merger atau dioptimalkan. Baik, dari ini mungkin ke Pak gitu. Said Didu karena pada kenyataannya keluhan dari yang Kadin ini banyak kontraktor terutama yang infrastruktur ini Pak sampai merumahkan karyawannya. Saya sih berharap suatu saat juga Presiden mengundang BUMN dan mendengarkan keluhannya juga, jadi supaya dua belah pihak mengeluh persoalan yang dihadapi BUMN juga lain lagi. Jadi saya pahami, tapi harus dilihat begini. Sebenarnya ada rentetan isu yang membuat galau juga karena sebelumnya kan Menko Kemaritiman yang menyatakan awalnya bahwa BUMN Indonesia sudah terlalu banyak dan harus dijual.
Itu yang bikin BUMN loh ada apa? Tahu disambut Kadin sebenarnya hanya keluhan bahwa ada masalah loh lain lagi. Tapi kesimpulan Presiden pada saat itu persis sama dengan yang dikatakan Pak Luhut. Nah, padahal dan ada kata-kata dominasi ekonomi sudah terjadi di BUMN. Saya ingin menyampaikan data saya bahwa itu tidak benar. Sudah terjadi dominasi oleh BUMN. Dan yang problem besar, saya pikir teman-teman Kadin paham betul, kalau BUMN ditarik keluar dari yang dominan itu, yang masuk biasanya asing, bukan swasta nasional. Seperti misalnya pelabuhan. Pas dibuka sedikit tidak ada swasta nasional yang masuk adalah perusahaan asing. Telkom pada saat dibuka telekomunikasi yang masuk asing. Bank pada saat dibuka maka bank asing yang masuk. Jadi menurut kami begini, jangan BUMN yang dijadikan musuh tapi asing yang datang. Pasti saya pikir Bapak yang setuju gitu. Jadi maksud saya ya BUMN tetap untuk menghadapi asing. Nah, tapi menyatakan bahwa BUMN mendominasi mungkin bisa ditayangkan, saya katakan. Ada datanya. Ada datanya. Adalah salah kalau ada yang menyatakan dominasi sudah terjadi. Konstruksi umpamanya. Ya, mungkin bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan. Ada data ya. Konstruksi umpamanya. Nah, ini Pak ya. Ini yang satu lagi. Nah, ini udah nggak terlalu. Nah, yang satu. Nah, ya ini. Nah, ini saya katakan. Kita lihat yang paling dominan di situ hanya pupuk kimia yang 94%. Garuda saja hanya 39%. Kenapa Lion tidak diprotes oleh Kadin? Ya kan? Kenapa? Nah, batubara hanya 5%, CPO 5%, dulu 20% loh CPO. Jadi, nah, tapi apa yang masuk di CPO? Apakah swasta? Asing yang masuk. Setelah menurun jumlah BUMN-nya. Tambang, apakah ini asing juga yang masuk pada saat turun? Nah, nikel turun, ya asing juga yang masuk. Jadi menurut saya mungkin bagusnya begini, bahwa biarkanlah BUMN menghadapi asing, tapi jangan memandikan usaha nasional, lokal. Itu yang penting. Tapi menyatakan dominasi ekonomi tidak. Bank yang terbesar, bank kita BUMN itu hanya 21% dari total aset bank yang ada di Indonesia. Nah, kalau ini mau dikecilkan lagi, asing lagi yang masuk. Ini datanya dari mana sebenarnya Kadin mengeluh seperti itu, Pak? Sudah pasti Kadin itu kan anggotanya 100.000 seluruh Indonesia, mulai dari Kadin kabupaten, Kadin provinsi. Itu semua masukan dari mereka dan data dari mereka aktual. Ada satu contoh yang di Angkasa Pura yang di Hasanuddin, akhirnya lari ke KKPU, akhirnya anak perusahaannya yang logistik. Saya hanya menyampaikan karena kemarin kebetulan ketuanya yang membawai BUMN itu Saudara Adi lagi tidak bisa. Tapi ada sependapat yang dikhawatirkan Pak Syahid itu artinya jika peran BUMN ini dikecilkan begitu di meja, yang masuk malah asing begitu. Kita harus petakan sesuai dengan bidangnya. Kalau memang itu daya investasinya tinggi dan besar dan memang tidak ada swasta nasional yang masuk, kita harus pertahankan karena nasionalisme nomor satu. Seperti bank begitu ya? Ya, karena prakteknya memang begitu. Tapi kalau size-nya yang UKM atau menengah ke bawah kita bisa, saya rasa BUMN iya nih Pak, saya kayak seperti catering, nyuci baju kata Pak Jokowi kan? Enggak, itu kadang-kadang memberikan contoh yang hiperbolik. Saya belum pernah mendengarkan ada anak perusahaan cuci baju. Enggak lah, itu kadang-kadang hiperbolik contohnya. Jadi saya tapi Presiden kok yang ngomong ini? Enggak, Presiden kadang bercanda kok. Jadi kadang-kadang bercanda. Jadi jangan kadang-kadang bercanda. Jadi karena kalau saya ini kadang-kadang ini bercanda ini. Enggak ada karena. Jadi enggak ada ya saya kayak kenal nih lama-lama bilang ada penjual rokok juga, padahal enggak ada gitu loh. Jadi maksud saya memahami betul dan saya sepaham bahwa begini. BUMN itu jangan mendominasi secara keseluruhan. Setuju. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai ketidakmampuan bersaing swasta justru menyingkirkan BUMN yang sudah efisien. Itu juga kita harus hindari. Jangan sampai pengusaha-pengusaha swasta minta perlindungan padahal dia yang nggak efisien sehingga kalah bersaing. Jadi menurut saya mungkin saya nggak sepakat bahwa mungkin ada satu batasan, tadi dikatakan saya belum tahu angkanya, 50 miliar di daerah BUMN nggak usah masuk lah, biar dia bersaing dengan yang besar-besar.
Tapi di sana terjadi persaingan antara swasta gitu kira-kira. Kecuali swasta angkat tangan semuanya, terpaksa BUMN masuk. Itu harus diformatkan, Pak. Jadi mungkin bisa dispesifikkan ini yang dikeluhkan Kadin ini yang mana? Yang 50 M ke bawah saja atau karena tidak disebutkan ya ini kemarin ya? Kalau saya menangkap lebih banyak ke teman Kadin daerah yang untuk konstruksi dan supplier. Betul. Tapi juga banyak teman-teman yang di perhubungan itu juga kan ada yang freight forwarder, ada ini. Mereka selalu merasa bukan daya saing kalau saya lihat, karena mereka sesama pengurus pun saingan, ya kan? Dan suatu hari targetnya IPO itu kan profesionalismenya ke situ. Cuma selalu kayak ada anak emasnya kalau saya melihat itu. Tapi kan Pak Said udah bilang, ya itu di mana-mana emang begitu kan, karena memang karena kan tidak bisa dipungkiri juga begitu kalau menurut Kadin ya, bahwa BUMN anak perusahaannya ini mendapat privilege begitu, sehingga otomatis swasta tidak bisa bersaing begitu. Saya begini, saya senang aja. Saya harus bersaing, tapi juga harus fair juga. Konglomerasi di swasta juga demikian. Tidak bisa BUMN masuk ke konglomerasinya swasta. Jadi jangan sampai BUMN ini boleh masuk siapa saja, tapi konglomerasi swasta tidak bisa kita masuk BUMN. Nah, menurut saya memang terus terang ini kan ada aturan yang belum lengkap di kita. Sampai batas mana sih konglomerasi itu bisa terjadi? Itu yang kita usulkan sebenarnya, spiritnya yang kita. Jadi menurut saya BUMN juga diatur, konglomerasinya sejauh mana, swasta juga diatur sehingga terjadi persaingan bebas. Saya tahu persis bagaimana mau masuk di konglomerat BUMN itu nggak mungkin bisa masuk karena dia punya mulai dari konglomerasi swasta, kartel sewa lah ya. mobil kartel swasta itu ada juga. Tapi nggak juga, ada juga suka kita dibantu untuk suplai batu, suplai pasir, ada juga. Betul. Nggak 100%, cuma ya memang rata-rata sih sesama yang related karena. Tapi itu kan contohnya konglomerasi atau kartel yang pengusaha besar begitu ya Pak ya. Tetapi kan ini yang kita bicarakan pengusaha kecil dan menengah yang dibicarakan. Tapi kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.